kalau filsafat Islam oke lah Pak Faiz masih di masjid. Tapi filsafat Barat, filsafat Timur itu Cina gitu ya. India. Nah, itu gimana bisa masuk masjid gitu, Pak? Nah, maksudnya saya memang menjelaskan ke teman-teman ini belajar ya. Jadi kalau belajar itu kan kita bisa meluas. Apa saja bisa kita pelajari. Jadi bukan doktrinasi, bukan juga bikin fatwa juga. Kalau belajar itu kan bisa apa saja kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya untuk Indonesia, kita masih jalan-jalan ke Jogja dan kali ini kita dapat kehormatan diterima di rumahnya Dr. Fahrudin Faiz. Saya manggilnya Pak Faiz. Pak Faiz, apa kabar Pak Faiz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya bukan hanya virtual, tapi audio aja yang kita dengar gitu ya. Iya. Sekarang alhamdulillah bisa audio, video. Pak Faiz, mau memulai dari ini dulu Pak Faiz, pengajian di Masjid Sudirman. Itu sudah dari tahun berapa Pak Faiz? Pengajian itu dimulai tahun 2013. Jadi sudah 8 tahunan. 8 tahun. Setiap pekan? Setiap minggu sekali, setiap malam Kamis. Satu malam berapa jam? Satu malam 2 jam sekitar. Itu 2 jam yang saya ngomong sendiri. Nggak haus tuh Pak Faiz. 2 jam ya, loh. Kan. Kita 2 zoom jam aja yang sejam saya udah. ngomong sendiri. Zaman awal-awal itu ada tanya jawabnya. Sekarang udah gak ada? Sekarang tidak ada, dalam arti tanya jawabnya setelah ngaji selesai. Oh. Karena khawatirnya, karena 2 jam itu mulai jam 8 sampai jam 10. Kalau dilanjutkan terus dengan tanya jawab bisa sampai jam 12. Iya. Kasihan dengan yang ingin segera balik pulang. Maka biasanya ngaji saya tutup, terus yang ingin tanya mendekat. Oh, tetap Jadi, lanjut ya, bagi yang ingin aja. Mekanismenya begitu. Dan biasanya terus pertanyaannya jadi lebih privat. Mereka maju satu-satu, giliran yang ingin tanya. Yang agak berbisik-berbisik itu. Tapi itu biasanya pertanyaan, tapi nadanya sebenarnya sudah curhat. Iya, malah akhirnya lebih banyak curhatnya. Lebih banyak curhatnya itu, modus ini. Iya. Itu dan itu pakai slide kan Pak Faiz ya? Pakai slide. Jadi memang biar teman-teman tidak blank. Jadi memfokuskan pikirannya, biasanya yang saya sampaikan dikasih slide, mereka fokus pada slide-nya. Bahkan wajah saya tidak kelihatan biar tidak lihat saya, lihat slide-nya saja. Ya. Dan itu dari 2013 tayang di YouTube? Belum. Awal-awal itu ya direkam biasa saja. Bahkan awal itu rekamannya dia upload ke situs-situs tertentu yang bisa di-download umum itu loh. Oh, cuma suara saja. Tapi itu dari 2013? Ya, sudah dari gitu? 2013 sudah ada kesadaran untuk nyebar rekaman jadi itu. Saya tuh jeda nulis belum 3 tahun, Pak Faiz sudah 8 tahun loh sadar digital. Bukan saya, teman-teman aja. Iya, kolaborasi. Jadi mereka, saya tidak membayangkan. Awal itu mereka merekam, saya pikir untuk koleksi pribadi masjid saja, untuk dokumentasi, tapi ternyata kemudian disebar oleh mereka lewat rekaman, lewat situs-situs download itu, jadi suaranya saja dulu. Dan itu saya memang selalu menggarisbawahi itu Pak Faiz, pentingnya kolaborasi yang milenial untuk mengabadikan secara digital. Karena memang yang milenial juga tapi senior. Saya menyebutnya milenial senior.
Kalau saya sudah merasa kolonial, sudah tua. Terus itu tema-temanya apa Pak Faiz? Temanya filsafat saja, cuma luas, tidak hanya filsafat yang barat, juga yang timur, yang Islam, yang Jawa, macam-macam. Tapi filsafat semua Pak Faiz. Filsafat. Jadi, terus itu kan kalau ngaji kitab ya masih kebayang lah Pak Faiz. Ya. Artinya pertama tradisinya sudah ada, kita bisa menduplikasi tradisi yang sudah ada dan ada guidance-nya kitab gitu. Jadi, tapi kalau ini Pak Faiz, jadi temanya tiap minggu ditentukan Pak Faiz. Iya. Biasanya saya bikin tiap bulan. Oh, 4 tema gitu. 4 tema. Misalnya bulan ini itu saya ngambil tema filsafat teknologi. Itu pun saya pilih barat timur, saya ambil filosof perempuan, saya ambil Mahatma Gandhi, saya ambil yang tentang teknologi. Jadi dalam bulan ini, nanti bulan depannya mungkin ganti lagi waktu puasa, bulan sebelumnya ganti. Jadi biasanya acak dari barat ke timur, nanti Islam, nanti Jawa, nanti. Nah, kenapa filsafat Pak Faiz? Ya mudahnya karena saya ngertinya filsafat. Tidak ada ideal. Jadi dulu itu teman-teman di masjid itu kan ingin menjadikan masjid jadi tidak hanya pusat peribadatan, tapi juga pusat intelektual. Nah, beberapa takmirnya itu mahasiswa saya. Terus nemui saya, Pak, bisa ndak ikut meramaikan masjid dengan kajian-kajian? Terus saya bilang, wah, kalau pengajian-pengajian seperti ustadz-ustadz yang lain, saya ndak bisa. Ilmu saya filsafat. Kalau berani, istilahnya kalau berani. Iya, memang agak aneh ya. Kalau di masjid ngaji filsafat agak aneh. Kalau berani, ayo kita belajar filsafat bareng-bareng di masjid. Iya, karena kan penerimaan sebagian orang kepada filsafat juga masih kurang ya Pak Faiz ya. Bahkan sebagian masih tendensius. Masih banyak yang salah paham terhadap filsafat. Makanya ayolah kita belajar bareng-bareng. Jadi niatnya itu awalnya. Filsafat karena memang spesialisasinya. Iya, karena memang saya S1, S2, S3-nya filsafat. Iya, jadi filsafat. Terus kalau filsafat Islam, oke lah Pak Faiz masih di masjid. Tapi filsafat Barat, filsafat Timur itu Cina gitu ya. India. Nah itu gimana bisa masuk masjid gitu Pak Faiz? Maksudnya saya memang menjelaskan ke teman-teman ini belajar ya. Jadi kalau belajar itu kan kita bisa meluas, apa saja bisa kita pelajari. Jadi bukan doktrinasi, bukan juga bikin fatwa juga. Kalau belajar itu kan bisa apa saja kita pelajari. Nanti silahkan diambil hikmahnya, yang cocok diambil, yang tidak cocok yuk ditinggalkan saja, tidak masalah. Jadi saya memahamkannya di awal begitu. Jadi seandainya ada yang tidak kita setujui tentang apapun dari filsafat, tapi ketidaksetujuan itu setelah kita ngerti. Benar isinya. Jadi tidak hanya dengar-dengar atau melihat dari luar, tapi saya sudah belajar benar tentang tokoh ini misalnya dan saya tidak setuju. Nah, itu kan menurut saya lebih bertanggung jawab daripada sekedar tidak suka tapi tidak ngerti isinya apa. Sumbernya perkononan biasanya. Kila makila, katanya dikejar nanti katanya orangnya udah ada di kuburan Bapak. Jadi nggak bisa ditanya lagi. Katanya dengar-dengar kan itu. Nah, sebagian orang kan masih menganggap filsafat ya bukan bagian dari agama, atau bahkan sebagian yang lain menganggap filsafat itu berseberangan lah dengan nilai-nilai agama Faiz. Kalau Pak Faiz sendiri yang S1, S2, S3 filsafat, itu gimana memposisikan dan memahami? Jadi saya sendiri lebih suka mendefinisikan filsafat itu sebagai bidang kajian yang fokusnya pada cara berpikir yang benar. Jadi mengajari kita untuk berpikir secara tepat. Dan ini menurut saya perintahnya agama juga akan nyambung dengan ini. Agama itu menyuruh kita untuk berpikir, mendaya gunakan akal budi kita. Ada banyak ayat yang konotasinya ke situ. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, dan lain sebagainya. Jadi di titik ini menurut saya ya filsafat tidak tabrakan dengan agama.
bahwa nanti ada beberapa gagasan filsafat yang mungkin tidak cocok dengan agama. Itu kan menurut saya setuju, tidak setuju, suka atau tidak suka, itu tidak masalah. Ini kan bahasa saya produknya pemikiran. Jadi kalau produk ya boleh kita tidak setuju. Saya tidak setuju filosofi ini, saya tidak setuju filosofi itu. Itu menurut saya haknya setiap orang. Tapi bukan berarti tidak setuju filsafat dalam arti saya tidak mau berpikir. Ya, kalau yang tidak mau berpikir ini justru menurut saya malah nabrak agama. Jadi dengan definisi ini menurut saya ya, filsafat itu sangat mendukung agama. Kalau nggak bisa diambil semuanya, minimal ambil seadanya ya Pak. Iya, jadi yo tidak boleh kan orang tidak berpikir itu. Kalau dalam filsafat itu dikenal manusia itu hayawanun natik, binatang yang berpikir. Maka kalau manusia minus berpikirnya, khawatirnya tinggal binatangnya. Bahkan balkumabal, mungkin aja lebih buruk dari binatang nanti. Makanya dia tetap harus mau untuk latihan berpikir yang benar. Bahkan beberapa bidang keilmuan kalau dalam Islam itu yang memanfaatkan, kalau dalam filsafat namanya logika, kita kenalnya mantek. Misalnya ulumul Quran, usul fiqh, ulumul hadis, itu kan prinsip-prinsip logis yang dipakai. Maka bekalnya ya ilmu mantek. Makanya di titik ini menurut saya ya harusnya kita bisa menerima filsafat. Meskipun boleh saja kita tidak setuju gagasan filosof tertentu. Iya, bahkan usul fiqh itu sering diterjemahkan kan sebagai filsafat hukum Islam. Iya. Filsafat Jadi hukum Islam. ada istilah falsafah tasyri', ada istilah hikmatut tasyri'. Itu menurut saya disiplin-disiplin yang berhubungan dengan pendayagunaan akal budi. Dan itu filsafat. Nah, kira-kira Pak Faiz, kalau menurut Pak Faiz, ide-ide atau cetusan-cetusan bahwa filsafat itu tidak sesuai dengan nilai Islam atau bertentangan, itu sumbernya dari mana Pak Faiz? Maksudnya ada pemahaman seperti itu? Menurut saya seperti tadi ya, memang ada, harus kita akui ada memang beberapa gagasan filsafat yang tidak cocok dengan visi keberagamaan kita. Misalnya filosof-filosof yang ateis misalnya. Filosof-filosof yang tidak terima kalau Tuhan itu ada dan lain sebagainya. Kayak gini kan banyak. Dan kita boleh tidak setuju. Wong ya setuju, tidak setuju itu hak. Jadi akarnya di sini. Jadi nanti beberapa ulama mungkin melihat yang itu juga. Jadi mereka melihat, wah ini filosof-filosof tertentu ini pikirannya bisa nabrak agama, bisa membahayakan agama. Nah, umat ini harus dijaga dari ini. Nah, jadi senjakalanya sebenarnya dari sana. Iya, jadi terus kritik kepada filsafat diawali dari situ. Umat ini biar tidak ikut tersesat oleh mereka. Makanya kemudian di fatwa sudahlah, tidak usah belajar filsafat. Itu maksudnya sebenarnya ke arah situ. Tapi filsafat sebagai sebuah pola mode berpikir itu menurut saya bahkan ulama itu sendiri ya sudah berfilsafat. Bahkan ketika mengkritik filsafat ya harus pakai filsafat. Ya. Itu contoh paling populer kan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mengkritisi filsafat para filosof, tapi metodenya sangat filosofis. Cara menyusun argumennya sangat filosofis. Dan yang dikritik juga sebenarnya beberapa produk tadi ya. Misalnya ketika Imam Ghazali menulis Tahafutul Falasifah, itu kan yang diserang Al-Farabi dan Ibnu Sina sebenarnya. Bukan filsafat secara cuma umum karena sebenarnya. adab dan etikanya orang belajar itu ya tidak menyebut nama, nunjuk langsung kamu sesat, tapi dipakai Tahafutul Falasifah, kacaunya pemikiran para filosof. Itu untuk adab juga. Sama, nanti Ibnu Rus juga membantah Ghazali juga kan tidak bilang Tahafutul Ghazali, tapi Tahafutut Tahafut. Nah, itu jadi menurut saya orang zaman dulu juga sudah beda-beda pendapat tentang filsafat, tapi tetap dalam koridor akhlak masih beradab. Dan menariknya berdebat secara logis dan pakai buku ya. Pakai argumen. Jadi tidak asal menyalahkan, tidak asal memaki. Makanya ketika dia pakai argumen tadi saya sebut ya berarti itu sudah gayanya sudah filosofis. Jadi, orang yang anti filsafat sekalipun kalau kemudian kita tanya apa alasan sampean anti filsafat,
dan dia bisa menjelaskan bla 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 bla, nah berarti dia sudah berfilsafat. Oke. Dan sebenarnya semua ilmu sains pun ada yang ateis dan sebagainya ya Pak. Sama lah kayak stigma, wah mahasiswa filsafat itu nanti sesat, nggak sholat kan gitu. Ya sebenarnya ya fakultas lain, jurusan lain juga ada. Ada yang nggak sholat sebenarnya. Tapi kan sudah terlanjur stigmanya begitu. Iya. Jadi. Terus di antara stigma lain, filsafat itu Pak Faiz madesu Pak Faiz. Masa depannya suram. Artinya ini ilmu yang ngawang-ngawang, nggak ada aplikasinya bagi sebagian orang. Nah, kalau Pak Faiz melihat aplikasi filsafat ini gimana Pak? Saya itu pernah ditanya begitu juga di kampus. Jadi saat itu ada akreditasi jurusan filsafat. Jadi yang nanya itu tentang masa depannya. Ini anak-anak filsafat ini mau dicetak jadi apa di dunia kerja. Terus saya jawab begini, filsafat itu masalahnya bukan sulit mencari nanti profesi apa kerjanya apa, tapi sulitnya adalah dia bisa masuk di semua bidang. Tidak ada bidang yang tidak butuh kemampuan berpikir, tidak butuh kemampuan kritis, tidak butuh kemampuan analisis. Jadi dia justru dia istimewa karena bisa masuk semua bidang. Jadi kalau diakreditasi harus jelas bidang apa, sulitnya malah di situ. Jadi bisa masuk ke semuanya. Ya meskipun kalau ada pengumuman lowongan kerja itu ya tidak terbayangkan kan ada dicari seorang filosof gitu kan. Iya, ada. Dan nggak ada yang berani bilang filosof juga kayaknya. Iya. Repot bilang filosof. Tapi kualifikasi berpikir yang kritis, berpikir yang mendalam, analitis itu ya hampir ada di semua bidang. Ya. Dan kalau yang Pak Faiz sendiri rasakan aplikasinya terhadap keberagamaan kita, Pak Faiz, keberislaman kita apa Pak Faiz? Saya sering menjawab ringkas begini. Beragama itu kan keimanan, percaya. Kepercayaan itu akan semakin mantap kalau plus pemahaman. Jadi yang beriman itu tidak cuma hati, tapi pikiran juga ikut beriman. Karena dia bisa mengejar maksudnya iman itu. Itu menurut saya pentingnya pendayagunaan akal. Jadi semakin paham, semakin mantap kita. Akhirnya semakin beriman kita. Iya. Jadi, dan berkegiatan juga kayak sholat, sedekah. Iya, semakin mantap karena tahu filosofinya. Iya, karena ngerti filosofinya, ngerti hikmahnya, ngerti tujuannya macam-macam. Jadi kan kita tambah mantap. Menurut saya ada fungsi di situ. Makanya agama sangat menyarankan itu. Berpikir tadi ya, berpikir, kosakatanya atau hikmah ya, kata-kata Quran. Mengejar hikmah. Makanya kalau bahasanya Al-Quran kan wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Jadi barang siapa yang oleh Allah dianugerahi hikmah, itu diberi kebaikan yang banyak sekali. Itu Al-Quran yang menyatakan begitu. Bukan Bapak Isi ya. Iya, makanya. Kalau nggak setuju ya gimana ya? Kok nggak setuju sama Al-Quran? Kalimatnya begitu. Nah, Pak Faiz, selanjutnya juga Pak Faiz ini dikenal sebagai seorang pengkaji filsafat, tapi juga sangat santai, santun, bahkan suaranya aja santai gitu. Biasanya kan orang filsafat itu menggebu-gebu, terus merasa dirinya paling benar sebagian orang ya, atau bahkan stereotipnya seperti itu. Nah, di Pak Faiz kok nggak kelihatan seperti itu justru? Wah, itu jawabnya susah kalau yang itu. Ya memang tipenya begini, saya nggak bisa. Saya bilang ke teman-teman kalau minta saya untuk ngomong yang menggebu-gebu kayak orator kayak itu enggak bisa. Bisanya kayak gini. Saya itu pernah ngaji filsafat itu temanya Soekarno. Nah, di antara materi itu kan kutipan-kutipan pidatonya Soekarno. Nah, itu kalau Pak Karno kan kalau maca pidato itu menggebu-gebu, orasinya luar biasa. Lah begitu saya yang ngaji mewakili suaranya Pak Karno jadinya datar, lempeng. Jadi teman-teman, Pak Karnonya kok hilang Pak? Lah itu susahnya, saya disuruh teriak-teriak enggak bisa. Tapi justru kekuatan Pak Faiz diantaranya ya itu. Maksudnya yang kuat, yang dalam itu kata-kata dan maknanya gitu, bukan suaranya yang pokoknya dalam. Bergerak sesuai kapasitasnya saja. Sesuai kapasitasnya. Iya, tidak harus dipaksa.
Jadi kalau ada teman-teman maksa, Pak, mbok yo ngomongnya cepet sedikit Pak, itu nggak bisa. Karena kalau saya paksa jelek nanti. Sama kalau kalau itu Pak Wais. Tapi kalau perasaan Pak Wais, karena kan saya juga kebetulan S1 filsafat gitu. Ya nggak kebetulan sih, tapi milih waktu itu. Sudah betul berarti. Sudah betul. Nah, tapi kan kadang egonya naik orang belajar filsafat, sebagian itu egonya naik karena merasa sudah bisa berpikir filosofis, bisa bilang orang, wah tidak logis dan lain sebagainya. Nah, Pak Faiz mengendalikan itu gimana?